untuk permintaan PK dari terpidana lainnya? Kamu? Hah? Permintaan PK dari terpidana lainnya? Itu yang lebih aneh lagi. Kenapa saya bilang aneh? Ada 5 orang yang akan mengajukan PK. Oke. Kemudian yang sudah divonis bersalah ada 8 orang. Oke. 1 orang sudah bebas bersyarat, namanya Saka Tatal. 7 sekarang yang sedang ditahan dan menjalani hukuman. 2 tidak mengajukan PK. Sudirman dan 1 lagi. Sedangkan 5 lagi mengajukan PK. Nah, muncul pertanyaan saya. 8 orang dari terpidana ini telah mengajukan gerasi kepada Bapak Presiden Jokowi. Dan ditolak oleh Presiden Jokowi tahun 2020. Syarat untuk mengajukan PK adalah terpidana itu mengakui perbuatannya. Kira-kira logik nggak? Rong dia sudah ngaku perbuatannya ke 8-8-nya. Termasuk Saka Tatal, termasuk yang 5 orang Suprianto dan lain-lain. Nah, mereka mau mengajukan PK, sementara mereka sudah mengakui perbuatannya. Terus apa novumnya? Oh, dibilang ini novumnya putusan Peggy Setiawan. Lah, putusan Peggy Setiawan itu terkait dengan administratif, itu formil. Tidak ada dikatakan bahwa Hakim Eman Sulaiman tidak ada mengatakan bahwa Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Enggak ada dia sebut. Dia enggak sebut ini salah tangkap, enggak ada. Enggak ada. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh 5 orang, terus 1 orang, ya, yang akan mengajukan PK, 1 sudah mengajukan PK, Saudara Saka Tatal. Nah, ini menurut saya tidak berdasar. Kenapa? Kalau ini diputus nanti oleh hakim, tahu-tahu dikabulkan, ini tambah runyam kita. Saya nggak tahu lagi nanti hukum ini tegakkan kayak apa gitu. Karena yang memutus 8 orang hakim itu tetap itu hakim juga kan, 2016. Majelis hakim lagi. Nah, berikutnya saya ingin katakan 5, ya, tadi kan ada Saka Tatal, 8 itu sudah mengajukan gerasi, ditolak. Sekarang Saka Tatal mengajukan PK, tambah 5. Nah, yang 5 ini yang dipegang oleh DPN Pradi di bawah pimpinan Pak Oto Hasibuan itu sudah mengajukan pra peradilan tahun 2017 Januari. Dan itu ditolak. Lah, dia sudah menolak, ditolak, tersangkanya ditolak kalau dia ditangkap, kalau dia ditahan sudah ditolak. Artinya sudah berjalan sesuai dengan konstruksi hukum yang sebenarnya. Ini menjadi dasar yang kuat menurut saya untuk ditolak PK-nya. Tapi kalau hakim membuat putusan yang berbeda lagi dengan putusan sebelumnya, wah, saya udah nggak ngerti lagi apa ini akan jadi barbar. Karena akan beresiko. Ini bukan persoalan saya benci kepada 8 orang saya nggak kenal kok. Saya nggak ada urusan dengan yang namanya si Peggy Setiawan, saya nggak kenal dia. Dan saya nggak ada urusan dengan yang namanya Aep. Saya nggak ada urusan dengan yang namanya Sudirman. Saya juga nggak ada urusan dengan Saka Tatal. Ya dong. Tapi yang berurusan dengan saya adalah ketika saya sebagai warga negara yang kebetulan Allah ya memberi ilmu ke saya sedikit tentang ilmu hukum. Saya pernah menjadi seorang politisi dan sekarang akademisi juga. Tentu dong saya dalami. Jadi kalau misalnya ada putusan yang menurut saya bertentangan dengan logika hukum yang saya pahami, wajar dong saya melakukan apa yang saya sebut dengan constitutional complaint. Saya melakukan protes komplain secara konstitusi, bukan barbar. Tidak menggunakan buzzer-buzzer, tidak menggunakan netizen untuk maki-maki orang. Tidak. Jadi kalau saya itu, contoh, ketika pengacara atau kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra peradilan, sebelum sidang dimulai,
pengacaranya Peggy Setiawan itu datang ke Komisi Yudisial. Minta supaya Komisi Yudisial memantau, mengamati, melihat secara serius proses pra-peradilan. Artinya mereka takut bahwa putusan itu jangan sampai salah. Bisa jadi mereka juga berpikir bahwa hakim-hakim yang lain mungkin tidak bagus. Itu terbukti dari kata-kata pengacaranya. Pengacaranya mengatakan ini sudah seperti dewa yang turun ke bumi. Kan begitu. Berarti hakim-hakim yang lain goblok, bodoh, jahat. Kan enggak juga. Banyak yang baik juga kan. Nah, jadi saya melihat bahwa apa yang diputuskan oleh Hakim Eman Sulaiman ini menimbulkan perspektif hukum yang baru. Apakah seseorang hakim yang memutus perkara, ingat ya, ini hakim tunggal. Hakim tunggal. Jadi dia betul-betul powerful. Betul-betul dia diberi kewenangan penuh. Kenapa? Karena memang perapit itu kulitnya gitu. Tidak pada substansinya, tidak pada pokok perkara. Kalau itu ada majelis hakim, 3, saya yakin ada dissenting opinion. Ini bagaimana mau dissenting opinion, pendapat berbeda, tidak ada. Jadi ini yang menurut saya perlu dicermati. Maka untuk menguji putusan itu, apa salahnya? Mereka kan kemarin curiga misalnya hakim nanti tidak netral. Mereka datang ke KY, lah saya keluar putusan saya uji. Boleh dong. Gimana kira-kira menurut para pimpinan dan komisioner Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait putusan ini? Etiknya, materi putusannya, silakan dikaji. Lah saya kan bukan memfitnah, saya menguji. Tapi kalau saya katakan hakim ini menerima suap untuk mengabulkan, itu lain cerita. Ini kan saya menguji pendapat hukum saya sebagai seorang penegak hukum. Saya tuangkan dalam bentuk pengaduan saya untuk diuji putusan ini. Putusan ini sudah sesuai atau tidak dari perspektif tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Iya dong. Putusan itu termasuk etika. Etik itu jangan dikira hanya perilaku doang. Etik itu melekat dengan putusan, dengan mindset, attitude. Saya kasih contoh. Ferdy Sambo, dia dikenakan 2. 1 pidana, yang kedua etika. Melanggar etik. Dia melanggar etik sebagai seorang polisi, membunuh. Dia tidak bisa menahan emosinya sehingga dia melanggar. Karena dia penegak hukum terus dia langgar itu. Kan lebih berat penegak hukum melanggar hukum, selalu hukumannya lebih berat. Itu etik kan? Apa itu? PDTH, pemberhentian dengan tidak hormat. Terus itu aspek apa? Itu aspek etik. Tapi aspek pidana, dia dihukum seumur hidup. Kemarin hukuman mati, sekarang seumur hidup. Lah, logika ini yang harus dibangun. Jadi jangan karena suara netizen, terus kita langsung berpikir, oh ini sudah benar. Gitu. Itu.